Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini dengan tema kita mengenai krisis iklim dan juga masa depan orang muda. Dengan narasumber kita ada Hosani Ramos Hutapea selaku manajer kampanye energi bersih Lembaga Kanopi Hijau Indonesia tentunya ya. Nah, kita kembali berbincang tentang krisis iklim dan juga masa depan orang muda nih. Selaku orang muda tentunya pengen punya masa depan yang cerah ya Mbak. Benar. Pengen punya masa depan yang cerah, pengen apa ya, pengen punya hal-hal yang lebih baik ke depannya dan lain sebagainya. Nah, untuk punya masa depan yang cerah mungkin dengan kampanye energi bersih yang dilakukan ini sendiri dari Kanopi Hijau Indonesia ini berdirinya sejak kapan sih Kanopi Hijau Indonesia ini? Kalau Kanopi dari tahun 2000. 2000? Ya. Oh 2000, lumayan lama ya? Lumayan. Oke, lumayan lama. Nah, untuk anggotanya sendiri udah berapa banyak sekarang? Kalau yang strukturnya itu sekitar 11 orang. Oke. Kemudian ada beberapa masyarakat yang terhubung dengan kita itu di seluruh Bengkulu. Oh, ada masyarakat juga yang terhubung. Oke. Fungsinya masyarakat tersebut apa nih? Mereka adalah masyarakat yang terdampak dari energi kotor itu sendiri. Kemudian masyarakat-masyarakat yang sedang berkonflik agraria kayak gitu. Oke. Kemudian juga masyarakat-masyarakat yang seperti kawan-kawan sekolah energi bersih, dia mereka yang memang benar-benar progresif untuk melawan melawan krisis iklim. Oke. Jadi mereka terhubung. Jadi ibaratnya kalau kita bilang itu adalah masa progresif. Oh gitu, melawan krisis iklim ya kan. Melawan krisis iklim seperti apa sih kalau boleh tahu? Melawan krisis iklim seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengurangi, meminimalisir penggunaan energi kotor kayak gitu. Kemudian kita melakukan kampanye, melakukan penyebaran informasi bagaimana caranya untuk mempercepat transisi energi ini. Oh gitu, memang harus dikampanyekan terus-menerus nggak sih? Oke, nah kalau semisalnya ini udah kampanye, terus kemudian hal yang dilakukan juga cukup sudah banyak dilakukan juga oleh dari Kanopi Hijau Indonesia, tapi stuck sampai di sini. Kanopi bakalan ngelakuin apa lagi nih? Kita terus tetap kampanye. Oh, terus kampanye terus ya? Iya Sampai dong. berhasil? Dan kampanye kan banyak ragamnya ya, bukan cuma soal sosial media aja. Kita tetap melakukan advokasi melalui jalur pemerintahan misalnya begitu. Kemudian melakukan penguatan masyarakatnya. Kemudian juga melakukan edukasi-edukasi lebih lanjut soal transisi energi ini. Karena ketika kita berhenti untuk melakukan penyadaran, melakukan penguatan kapasitas pada masyarakatnya dan juga bergeraknya kita juga berhenti, ya kita akan menyerah dengan keadaan berarti kan. Nah kita kan juga tidak mau tuh masa depan kita seperti yang Abang bilang tadi, masa depannya hancur dengan situasi bumi yang hancur. Jadi ya mau tidak mau kita harus berjuang sampai ya sebisa mungkin sampai akhir kayak gitu. Oke, menurut Mbak Sani sendiri energi kotor ini bakalan habis nggak sih ke depannya? Pasti bakal habis ketika itu terus digunakan karena dia tidak ada Nggak ada reproduksi ulang? Iya, karena kan dia proses sampai dia menjadi batu bara yang bisa digunakan itu kan butuh ribuan tahun. Oke. Sedangkan dari proses dia ribuan tahun kita menggunakannya itu bisa dalam hitungan jam, sehari bisa membakar berapa batu bara. Itu digunakan di seluruh Indonesia. Bayangkan aja ketika itu terus dibakar setiap hari akan tetap sangat cepat untuk proses penghabisannya kayak gitu. Jadinya ketika kita menggunakan itu secara terus-menerus pasti itu akan habis. Gitu. Oke, baik. Nah, kan berarti energi bersih bakalan habis, itu akan ada yang namanya alternatifnya seperti yang dibilang tadi ya kan, dari energi air, matahari dan sebagainya. Nah, mungkin di negara barat di luar sana itu sudah tahu belum sih tentang hal tersebut atau hanya di Indonesia saja yang mengetahui tentang energi bersih ini sendiri menurut dari Mbak Sani? Bahkan sebenarnya di luar itu ya, di luar Indonesia, di negara barat terkhususnya, negara-negara maju mereka sudah paham soal transisi energi kayak gitu. Nah, Indonesia ini
menurut riset itu malah 18% masyarakat bukan 18. Jadi masyarakat Indonesia ini dia menyangkal tuh adanya transisi energi dan krisis iklim pun menjadi isu yang tidak relevan menurut mereka gitu. Jadinya sebenarnya Indonesia cukup tertinggal soal penggunaan energi bersih. Jadi untuk negara barat udah lebih maju. Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini juga merupakan salah satu tugasnya kalian juga tentunya untuk lebih memajukan dari energi bersih ini sendiri ya kan. Oke, mungkin terakhir ada himbauan dari Mbak Sania sendiri mungkin untuk masyarakat, mungkin kampanye lah istilahnya ya untuk energi bersih. Silakan, Mbak. Oke. Untuk kita sebagai anak muda, kemudian sebagai masyarakat yang akan menempatin bumi di masa depan kayak gitu. Jadi kita harus melakukan namanya transisi energi. Transisi energi itu adalah dengan menggunakan energi bersih yang saat ini ada di dekat kita seperti matahari, kemudian angin dan juga air. Dan itu tuh sangat mampu untuk kita lakukan secara mandiri. Dan itu adalah salah satu cara untuk kita menyelamatkan hidup kita di masa depan dan juga anak cucu kita. Jadi mari kita transisi energi sekarang. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Mbak Sania atas waktunya tentunya telah hadir di Studio TVRI Bengkulu untuk kampanye energi bersih dari Lembaga Kanopi Hijau Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan tentunya dan jaga terus untuk hal-hal yang mungkin berhubungan dengan energi ini sendiri karena ini merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan kita tentunya ya. Baik, saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.